Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman? Semuanya mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini kita kembali akan update soal Bitcoin, karena Bitcoin kembali merangkak naik. Kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang? Kemudian prediksi selanjutnya seperti apa akan kita bahas di video kali ini, dan juga pastinya ada data dan juga berita terbaru untuk teman-teman semua. Jadi stay tune terus sampai akhir video, kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu nyampe di angka 2,08 triliun dolar. Ya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan kemarin. Dan ini adalah penurunan sebesar 0,78%. Kemudian Bitcoin 48.835 turun 0,07%. Ethereum turun 1% ke 3.200. Binance 450 dolar. Cardano 2,5 naik 1%. XRP masih di 1,23, Dogecoin 0,31 dolar. Polkadot 27,8 dolar turun 1%. Solana 74,66 dolar. Koreksinya lumayan ya, Solana 6%. Setelah kemarin sempat nyentuh sampai ke 80-an kalau tidak salah. Oke. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja menuju chartnya Bitcoin. Dimulai dari daily chart dulu ya guys. Oke, jadi seperti yang teman-teman ketahui, kemarin kita sudah breakout dari area resistance sebelumnya di sekitar 47 dan 48.000. Sekarang kita udah close di atas candle daily, dan kemarin kita terkoreksi. Hari ini juga masih dalam tahap koreksi, dan harusnya ini merupakan indikasi yang baik, dalam artian berarti kita bisa maintain harga di atas resistance tersebut, dan ya kemungkinan besar kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Dan selanjutnya itu kita akan berhadapan dengan final bossnya. Kalau teman-teman suka main game petualangan, ini boss akhirnya nih di harga 50-an ribu. Jadi menurut saya itu sangat penting angka tersebut. Kalau kita mampu stay above 50.000, maka confidence para investor yang sekarang masih wait and see harusnya udah mulai kembali, dan harusnya udah mulai FOMO lagi gitu ya. Ketika harga udah nyampe 52, 53, udah mendekati all time high gitu ya, harusnya itu orang udah mulai pada masuk lagi, karena ya udah dekat sekali dengan all time high. Kalau misalnya kita breakout dari sini, ya resistance berikutnya udah lumayan jauh lagi, mungkin udah nyampe di sekitaran 58.000 gitu ya. Jadi ya untuk sementara kita masih bermain di daerah sini. Dan kalau bisa teman-teman perhatikan di 1 hour chart, sebenarnya kita sekarang ya membuat semacam wedge lah ya, atau teman-teman mau sebut triangle juga boleh di sini. Kita masih terkoreksi ya kan, tetapi harusnya kita masih akan mempunyai momentum yang cukup untuk at least nyampe ke sini ya guys. Kalau terlihat dari pergerakan seperti ini, kita sepertinya memang mampu maintain di atas resistance di sini, asalkan catatannya pertama kita tidak broke down lagi dari ini. Kalau misalnya kita turun lagi sampai ke bawah sini dan kita stay di sini terkoreksi, maka itu bukanlah pertanda yang baik jika itu terjadi. Tapi saya tidak expect itu terjadi. Saya expect ya kalaupun kita masih pengen koreksi lebih dalam, ya nyampe nya mungkin ke resistance sebelumnya di sini, kita akan mantul lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman cukup perhatikan saja. Kalau sekarang sebenarnya ya di 15 minute chart itu jelas banget kita ada dalam semacam triangle gitu ya, atau teman-teman mau sebut wedge juga boleh. Dan ya saya mungkin akan ngelihat dua skenario itu. Kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ya di area sekitaran 48 ribuan ini, ya pasti sebuah area yang cukup baik kalau misalnya teman-teman memang mencari peluang untuk short term buy misalnya. Tetapi harus ada setup yang jelas ya guys. Jangan semata-mata nyampe ke sini teman-teman langsung open posisi untuk buy, oke? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di daily chart itu sebenarnya memang kita keluarinnya indikator MACD. Oke.
Jadi memang kalau di MACD itu teman-teman perhatikan, memang masih ada sedikit divergence tercipta di sini. Harganya semakin tinggi, tetapi indikator MACD-nya menunjukkan momentum yang semakin melemah. Nah, itu kita perlu keep in mind aja guys, keep in mind aja bahwa kita ada divergence di time frame daily, tetapi tanpa adanya price action yang mendukung, ya kita tidak perlu khawatir akan adanya reversal ataupun koreksi yang cukup dalam. Untuk sementara saya belum melihat ada apa-apa yang mengindikasikan bahwa kita akan jatuh lagi di bawah ascending channel ini. So ya teman-teman hanya perlu waspada lah ya, karena kita memang di daily chart itu udah ada muncul semacam divergence. Apakah kita akan sideways panjang di area 50.000? Ya bisa jadi juga di sini, ya kan? Atau ya kita langsung dari sini mempunyai momentum yang cukup kuat, langsung hajar lagi ke atas, bisa jadi juga. Ya itu tergantung lah ya, para pemain besar mau bawanya seperti apa, kita hanya ngikut aja. Tapi untuk sementara yang pasti yang bisa kita lihat adalah, untuk sementara harga Bitcoin itu mampu maintain di atas harga resistance sebelumnya, dan itu merupakan indikasi yang positif. Kalau misalnya nanti nyampe ke sini, dan kalau ada setup dan semacam double bottom atau apapun itu, mungkin kita bisa cari setup untuk masuk ke market. Tapi itu mungkin short term ya. Kalau misalnya teman-teman udah buy di sekitar 48 ribuan, itu ya lebih baik short term lah. Kalau misalnya teman-teman yang udah long term, harusnya ya udah cicil dari bawah-bawah gitu kan, cicil dari sini-sini. Kemarin koreksi panjang di sini juga harusnya teman-teman kalau misalnya long term boleh akumulasi juga, karena kemarin kan udah saya pesen di sekitaran sini ya, memang udah area-area akumulasi gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang long term ya harusnya juga udah punya cukup waktu lah untuk akumulasi. Jangan sampai FOMO ketika harga lagi tinggi-tingginya gitu ya. Nah, saya juga punya update beberapa data di sini. Nah, ini dari Will Clemente lagi. Di sini dikatakan supply held by a long-term Bitcoin holder has reached new all-time high. This entity now hold 12.6 million Bitcoin. That is 67% of supply, 84% when adjusting for lost coin. Jadi untuk per hari ini datanya itu supply yang dipegang oleh long term holder atau holder jangka panjang Bitcoin, supply-nya itu sudah nyampe 12,6 juta Bitcoin yang dipegang oleh mereka. Jadi long term holder itu udah masuk ke area all time high lagi. Udah makin banyak orang-orang yang membeli Bitcoin dan di hold jangka panjang. Oke. Angkanya sekarang yang dipegang oleh para holder jangka panjang itu udah nyampe 12,6 juta Bitcoin. Itu adalah 67% dari total supply-nya Bitcoin ya. Bayangin. Lebih dari setengah Bitcoin itu udah dipegang oleh long term holder. Dan kalau misalnya di-adjust lagi, dimasukkan lagi koin-koin yang sudah hilang, seperti yang kemarin-kemarin udah saya jelasin, bahwa circulating supply Bitcoin itu ada sebagian yang juga udah hilang gitu guys. Yang misalnya orang-orang beli di tahun-tahun 2011, 2012, kemudian walletnya hilang, ada yang udah dibuang, kan ada cerita-ceritanya tuh. Wallet-wallet yang mereka anggap Bitcoin itu tidak bernilai gitu ya, lalu dibuang, ada yang dibeliin pizza, kemudian ya ada beberapa cerita yang menyatakan bahwa dia mempunyai banyak sekali Bitcoin, tetapi walletnya itu nggak tahu hilang kemana gitu. Nah, jadi kalau dihitung juga koin-koin yang sudah hilang tersebut ditambah dengan long term holder ini, maka itu angkanya udah nyampe ke 84%. Oke, jadi ini ya hitungan kasarnya lah ya. Ya anggap aja nggak usah 84 deh, anggap aja 75%. Anggap saja 75%. Berarti sekarang yang bisa diperjualbelikan di exchange itu hanya sekitar 25% lagi guys. Dan itu diperebutkan nanti oleh orang-orang yang lagi FOMO masuk ke Bitcoin nanti ketika kalau misalnya udah nyampe ke 52, 53. Apa yang terjadi? Supply shock lagi, ya kan? Supply-nya sedikit banget, udah sisa 25%, tapi yang demand-nya yang pengen masuk, yang permintaannya tinggi, supply-nya sedikit, permintaannya tinggi, ya sudah, harganya pasti naik lagi, gitu kan? Itu kan simple aja, supply and demand, gitu kan? Nah, ini untuk garisnya yang warna hijau ini guys, ini adalah garis supply yang
dipegang oleh para long term holder atau holder jangka panjang. Nah, ini udah masuk lagi ke all time high, oke? Dan itu adalah indikasi yang positif menurut saya. Kemudian juga di sini kemarin ada yang sempat komen, saya juga sempat baca soal Fear and Greed Index. Katanya, Bang, udah extreme greed nih, apakah kita perlu waspada gitu ya? Kalau menurut saya ya begini, kalau misalnya teman-teman perhatikan di chartnya ini ya, kalau misalnya kita dalam bull market dan lagi kenceng-kencengnya, seperti di Oktober sampai Desember 2020, Januari bahkan di sini, teman-teman bisa lihat ini kita berbulan-bulan berada di area extreme greed, angkanya udah 90-an. Sekarang kita 76, oke? Bukan berarti itu angka yang rendah, angka yang cukup tinggi, extreme greed juga. Kita juga pernah ke reject dari 70-an di sini, ya kan? Pernah, di sini juga sama tuh, pernah. Tetapi, gini guys, namanya indikator itu tidak bisa dipakai semata-mata hanya indikator tersebut. Kita harus padukan dengan yang lainnya juga. Price action-nya harus dilihat, kondisi marketnya harus dilihat. Jadi kita jangan semata-mata serok dan jual hanya semata-mata dengan satu indikator. Seperti misalnya tadi saya sebutin ada bearish divergence. Secara teori itu adalah pertanda bahwa akan terjadi penurunan gitu ya. Tetapi kita juga nggak bisa semata-mata hanya mengandalkan indikator MACD. Kita juga harus ngelihat price action-nya apakah mendukung. Oke. Lalu ini juga sama. Ini sudah menunjukkan extreme greed. Apakah kita harus khawatir, Bang? Menurut saya bukan khawatir ya, tetapi lebih ke waspada gitu. Nah, ini kita hanya jadikan satu indikator saja dan kita harus keep in mind aja, nggak perlu sampai terlalu panik gitu ngelihat kita udah extreme greed. Karena kalau teman-teman perhatikan di bull market ketika lagi kuat-kuatnya, kita ada di angka 90-an bahkan dan berbulan-bulan bertahan di area tersebut. Ya kan? Jadi ya kita boleh jadikan ini sebagai sebuah pedoman, tetapi jangan sampai ini membuat kalian panik dan hanya sell hanya karena teman-teman ngeliat ini udah extreme greed. Jangan seperti itu juga. Semua indikator itu hanya untuk mendukung kita mengambil keputusan, guys. Hanya untuk mendukung kita, membantu kita mengambil keputusan supaya kita lebih yakin. Tetapi intinya kita harus lihat juga kondisi marketnya seperti apa sekarang, kemudian price actionnya seperti apa, ya kan? Semuanya itu harus disertakan, jangan hanya satu indikator saja, nggak bisa. Gitu ya, jadi teman-teman kalau mau andalkan cuma MACD juga nggak bisa, andalkan cuma stokastik sendiri juga nggak bisa, itu hanya indikator pendukung saja guys. Jadi sisanya itu price action menurut saya lebih baik, oke? Nah jadi itu pesan saya untuk teman-teman semua, indikator itu boleh dipakai, tetapi jangan serta-merta percaya dengan hanya satu indikator. Wah misalnya stokastik nih, teman-teman lihat udah overbought, berarti kalau overbought kan intinya kita bakal ada koreksi gitu ya. Jangan semata-mata overbought teman-teman langsung juga sell, karena bisa jadi teman-teman juga stuck di sana. Karena indikator stokastik pun kalau misalnya teman-teman lihat nih, saya tunjukin ya. Nah indikator stokastik toh, kalau teman-teman sell hanya karena stokastiknya udah overbought atau di atas 80, teman-teman bakal ruginya banyak tuh. Pertama kali overbought itu di 19 Agustus di sini. Kalau teman-teman hanya sell hanya karena stokastiknya ini overbought, ya kan? Teman-teman kalau nggak pasang stop loss, nih ruginya segini tuh. Nah kita overbought-nya udah bertahan lama di sini nih. Udah berapa lama kita overbought? Dari tanggal 20 Agustus, 21, 22. 3 hari kita overbought. Dan tidak ngelihat ada koreksi yang signifikan. Itu artinya apa? Kita boleh memakai indikator, tapi indikator itu hanya membantu saja kita untuk melihat price action-nya gitu. Oke? Saya rasa cukuplah untuk hari ini. Terima kasih yang menonton sampai selesai dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like-nya guys. Thank you. Bye-bye.